touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke, baiklah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan, siapa makan siapa. Sebelumnya, minggu kemarin kita belajar apa, anak-anak? Jenis-jenis hewan herbivora, karnivora. Oke, baiklah. Berarti minggu kemarin kita belajar tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian minggu ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu rantai makanan. Siapa yang tahu di sini tentang rantai makanan? Nggak tahu? Oke. Rantai makanan adalah setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Rantai makanan adalah cara alam menunjukkan bagaimana energi bergerak dari suatu organisme ke organisme lain. Ini adalah dasar kehidupannya yang menopang seluruh ekosistem di bumi. Lanjut. Kemudian di sini apa itu rantai makanan? Apakah ada yang tahu dari kalian? Apa itu rantai makanan? Saya. Silakan, Revita. Rantai makanan adalah urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Oke, baiklah. Berarti rantai makanan adalah urutan makanan dan dimakan antar makhluk hidup, menjelaskan aliran energi dari suatu organisme ke organisme lain. Bayangkan sebuah kisah di mana setiap karakter memiliki peran penting dalam melanjutkan siklus kehidupannya. Di sini rantai makanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan ketiga yang terakhir ada pengurai. Kemudian produsen. Di sini siapa yang tahu apa itu produsen? Produsen. Nggak tahu? Oke. Produsen adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Mereka adalah fondasi dari setiap rantai makanan. Contohnya adalah yang pertama ada tumbuhan seperti rumput, pohon mangga, dan alga yang ada di laut. Kemudian prosesnya menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang terakhir pentingnya, tanpa produsen tidak ada energi awal yang tersedia bagi makhluk hidup lain. Mereka adalah sumber kehidupan. Lanjut. Kedua ada konsumen, pemakan makanan. Siapa tahu di sini siapa? Ada yang tahu nggak apa itu konsumen pemakan makanan? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, Bapak jelaskan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Karena mereka tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka dibagi berdasarkan jenis makanannya yang mereka konsumsi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu herbivora, memakan produsen tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kelinci, belalang. Kemudian 2 ada konsumen tingkat 2, hewan karnivora ataupun omnivora. Dia memakan konsumen tingkat 1. Contohnya katak makan belalang dan burung memakan ulat. Kemudian yang terakhir konsumen tingkat 3, karnivora, memakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular makan katak dan elang makan ular. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Terakhir ada yang ketiga ada pengurai atau pembersih alam. Ada yang tahu nggak pengurai itu apa? Nggak ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan. Pengurai adalah pahlawan tak terlihat yang membersihkan alam. Mereka menguraikan sisa-sisa organisme mati, mengubahnya menjadi nutrisi penting bagi tanah. Peran vitalnya yaitu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah, memungkinkan produsen tumbuh subur kembali. Contohnya adalah bakteri, jamur, dan cacing tanah. Kemudian siklus hidupnya tanpa pengurai, nutrisi akan terkunci dalam organisme mati.
dan tanah akan kehilangan kesuburannya. Mereka menutup siklus kehidupannya. Ini adalah kemudian ada contoh rantai makanan di sawah. Yaitu mari kita telusuri contoh rantai makanan lengkap yang ada di ekosistem sawah. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama ada padi. Padi ini berperan sebagai produsen, yaitu sumber energi utama di sawah. Kemudian kedua, tikus. Tikus ini konsumen tingkat 1. Dia memakan padi sebagai makanannya. Kemudian 3, ular konsumen tingkat 2, yaitu berburu dan memakan tikus. Kemudian yang keempat, burung elang, yaitu konsumen tingkat 3. Dia membunuh dan memakan tikus. Burung elang, konsumen tingkat 3, yaitu predator puncak yang memakan ular. Kemudian yang terakhir ada bakteri dan jamur, yaitu pengurai. Mengurai sisa elang mati. Apakah sudah paham sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baiklah. Kenapa penting keseimbangan rantai makanan? Ada yang tahu? Kenapa, Pak? Pentingnya keseimbangan rantai makanan. Nggak tahu ya? Oke. Setiap bagian dari rantai makanan memiliki peran vital. Gangguan pada satu elemen dapat menyebabkan efek domino yang merusak seluruh sistem. Contohnya adalah contoh dampaknya, jika ular diburu berlebihan, populasi tikus akan banyak dan menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Dampak lebih luasnya yaitu kondisi ini tidak hanya memengaruhi hewan, tetapi juga manusia yang tergantung pada hasil pertanian. Yang terakhir ada kesehatan alam, yaitu alam membutuhkan semua komponennya untuk tetap sehat dan berlangsung dengan baik. Apakah ada yang paham? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, Bapak tanya. Kanan, ada yang tahu nggak? Saya. Ya, Revita, silakan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang jelas. Ya, oke. Bagus sekali, Revita. Kemudian konsumen, ada yang tahu nggak? Depa, Ya, Deva. konsumen ini adalah pelaku yang makan organisme lain. Oke, bagus sekali. Berarti sudah paham ya untuk materi hari ini? Paham. Paham. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membagikan kelompok. Gimana, Pak? Baiklah, kalau nggak paham boleh ditanyakan ya. Iya, Pak. Bagus sekali. Dan berikan 5 contoh produsen. Diskusi kelompok kami, yaitu menjelaskan pengertian ciri dan memberikan 5 contoh produsen. Pengertiannya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri tanpa bergantung pada makhluk hidup lain. Kemampuan ini diperoleh karena memiliki zat hijau daun yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Dan ciri-cirinya akan disebutkan oleh Mbak Dian. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki zat hijau daun atau klorofil. Yang kedua, dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan zat hara dari tanah. Ketiga, menjadi sumber makanan dan energi bagi makhluk hidup lain. 4, menempati urutan paling awal dalam rantai makanan. 5, sebagian besar berjenis tumbuhan hijau. Ada juga yang berupa mikroorganisme. Contohnya seperti rumput, padi, pohon mangga, bayam, dan ganggang. Jadi itu jawaban yang kami dapat dari hasil diskusi kami, Pak. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagus sekali buat kelompok 1. Beri tepuk tangannya.
Baiklah, sekarang giliran kelompok 2 yang maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2 maju. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan pengertian, ciri, dan memberikan 5 contoh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dan energi dengan cara memakan langsung produsen. Kelompok ini juga disebut sebagai hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Untuk ciri-cirinya akan disebutkan oleh rekan saya. Baiklah, ciri-ciri konsumen tingkat 1. Yang pertama itu makanannya berupa tumbuhan hijau atau bagian-bagiannya seperti daun, batang, akar, buah, dan biji. Yang kedua yaitu menepati urutan kedua dalam rantai makanan setelah produsen. Yang ketiga itu menjadi sumber makanan bagi konsumen tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, memiliki bentuk gigi atau bagian tubuh yang sesuai untuk mengunyah atau menghisap bagian tumbuhan. Yang kelima, tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung sepenuhnya pada produsen. Contohnya yang pertama belalang, yang kedua itu kelinci, yang ketiga sapi, yang keempat kambing, dan yang kelima gajah. Baik, itu saja yang bisa dapat kita sampaikan, Pak, dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Beri hapus dulu. Oke, berarti sekarang semuanya sudah jelas ya. Berarti sudah paham ya dua-dua kelompoknya. Oke. Berarti sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.